Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luga Sadra, saya dari kelas 3 PKD 1. Saya ingin mempresentasikan tentang menilai kinerja keuangan bank. Kinerja keuangan bank adalah satu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perbankan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan merupakan bentuk evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas perbankan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan demikian, kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perbankan guna mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perbankan berdasarkan pada aktivitas keuangan yang sudah dilakukan. Bagaimana sih kita cara menilai kinerja keuangan? Nah, penilaian kinerja keuangan bank sebelumnya adalah proses untuk mengukur seberapa baik bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penilaian ini dilakukan dengan mengkaji data, menghitung, mengukur, menginterpretasikan, dan memberikan solusi terhadap keuangan bank dalam periode tertentu. Tujuannya yaitu mengetahui tingkat likuiditas perbankan. Eh, Likuiditas ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Lalu mengetahui tingkat solvabilitas menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Terus mengetahui tingkat rentabilitas menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan layanan kreditnya ya. Lalu ada mengetahui tingkat efisiensi, yaitu menunjukkan kemampuan suatu perbankan dalam melakukan usaha dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perbankan dan dalam membayar beban atas hutang tepat pada waktunya, serta membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan. Jadi ini secara keseluruhan efisiensi perusahaannya, banknya tersebut. Lalu kita bakal membahas menilai kinerja keuangan menggunakan metode Camel. Apa sih Camel itu? Camel ini adalah rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain yang terdapat dalam laporan keuangan. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu lembaga keuangan pada tahun berjalan. Tambah tersendiri merupakan singkatan dari capital, assets, management, earning, dan liquidity. Disingkat CAMEL. Nah, tujuannya dari CAMEL ini yaitu mengetahui seberapa baik sih bank itu dapat menjalankan fungsi utamanya. Ya, sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk menilai seberapa besar risiko yang dihadapi bank tersebut dan juga seberapa efektif si manajemen banknya dalam mengelola sumber daya di dalam banknya. Seberapa, dan juga seberapa besar tingkat profitabilitas bank dan likuiditas bank juga kayak seperti tadi yang disebutkan. Lalu yang pertama, Camel Capital, yaitu menunjukkan menilai tingkat kecukupan bank kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko posisi dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul. Nah, apa sih eksposur itu? Eksposurnya adalah eh, ukuran bagaimana sih bank modal bank ini dapat mengantisipasikan risiko yang bakal muncul. Jadi misalkan suatu saat akan terjadi suatu yang buruk gitu ya. Jadi kan yang bakal menanggulanginya itu kan dari modal bank tersebut. Dan kapital juga menggunakan rasio penilaian yang didasari atas permodalan yang dimiliki suatu bank, yaitu dengan menggunakan CAR atau capital adequacy ratio dengan membandingkan modal bank terhadap aktivitas tertimbang atau ATMR. Nah, itu rumusnya ya. CAR itu sebenarnya total modal atau per total ATMR kali 100%. Nah, jika hasil karya itu di bawah 8%, maka dari sektor permodalan bank tersebut dikategorikan tidak sehat atau belum belum mencukupi ya. Lalu yang selanjutnya ada aset. Merupakan rasio penilaian yang didasari atas kualitas aktiva yang dimiliki suatu bank. Rasio yang diukur dalam penilaian satu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Nah, ini ATMR. Itu rumusnya aktiva tetap plus inventaris per modal dibagi modal dikali 100%.
Lalu penilaian terhadap kualitas aset dilakukan melalui dua faktor, yaitu pertama itu ada kualitas aktiva produktif atau KAP. Untuk menilai seberapa sehat atau aman aset produktif yang dimiliki suatu bank, aktiva produktif ini mencakup kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan aset lain yang menghasilkan pendapatan. Rumusnya itu KAP sama dengan aktiva, aktiva produktif yang sudah diklasifikasikan itu, yang sudah diklasifikasikan dibagi dengan total aktiva produktif. Lalu dikali 100%, dijadikan persen. Nah, lalu yang kedua ada penanganan kredit bermasalah atau non-performing loan atau yang disingkat NPL. Itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengelola dan memulihkan kredit yang tidak dibayar oleh debitur sesuai jadwal yang disepakati. Kredit bermasalah atau NPL ini umumnya merujuk pada pinjaman di mana debitur telah gagal membayar bunga atau pokok pinjaman selama lebih dari 90 hari atau sudah dikategorikan kurang lancar ya. Nah, ini rumusnya NPL sebenarnya total kredit bersalah dibagi dengan total kredit atau enggak ada atau KYD dikali 100%. Jadi 100%. Nah, lalu yang ketiga ada manajemen. Ini lanjutin dari aset ini ya, lanjutin dari aset ini. Manajemen itu adalah untuk menilai kemampuan manajerial manajerial eh, pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum. Kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Menurut Payamta dan Masud 2001, penilaian atas aspek manajemen dapat dinilai dengan NPM atau non-profit margin, di mana semakin besar NPM maka akan semakin baik karena menunjukkan kinerja yang baik. Rumusnya itu NPM sama dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional. Lalu yang keempat ada earning, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau pendapatannya, menunjukkan seberapa efektif, yaitu menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan atau bank dapat menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya, baik baik dari penjualan produk atau kalau di bank ya kredit, layanan, investasi maupun sumber-sumber yang lain. Untuk mengukur earning dapat digunakan rumus seperti pertama itu ada ROA atau Return of Assets, diartikan sebagai perbandingan antara laba sebelum pajak pada bank dengan total aktiva bank dan rasio yang menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Jadi jadi perbandingan dari laba dibandingkan dengan aktivanya. Itu rumusnya itu ya rumusnya seperti itu. Jadi rumusnya itu ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Lalu ada net interest margin atau NIM. Untuk mengukur kemampuan bank untuk mengelola aktivitas produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Jadi ini lebih ke pendapatan bunganya ya, pendapatan bunga bersih kalau di bank. Itu rumusnya itu NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktif. Lalu ada ROE. Ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri dengan mengukur laba setelah pajak yang disetahunkan dibanding dengan modal inti. Nah, kalau tadi ini kalau tadi ini laba sebelum pajak dibandingkan total aktiva. Kalau yang ini dia pakai total modal. Jadi rumusnya kalau ROI ini kita melihat perbandingan dari labanya dibandingkan dengan modalnya, modal inti perusahaannya atau banknya. Itu rumusnya itu ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Lalu yang terakhirnya ada BOPO atau beban operasional pada pendapatan operasional. Digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi ini perbandingan antara, nah ini rumusnya BOPO sama dengan total beban operasional dibagi dengan total pendapatan operasional. Di perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasionalnya. Ini semakin kecil rasionya berarti semakin efisien biaya operasionalnya karena yang dikeluarkan semakin kecil.
Lalu selanjutnya yang terakhir nih ada likuiditas. Ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Atau kalau di bank ini untuk kebutuhan sehari-harinya ya. Bank harus memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah atau kewajiban jangka pendek lainnya. Jadi suatu waktu kalau misalnya ada nasabah narik, bank itu harus menjamin menjamin nasabahnya ini bakal dapat uangnya yang ditarik itu. Jadi banknya nggak gagal bayar seperti itu. Nah ini rumusnya LDR ini likuiditas ini dengan LDR. Eh, L- LDR ini LDR ini singkatan dari loan to deposit ratio. Ini rumusnya LDR sama dengan total kredit dibagi dengan total dana pihak ketiga. Apa sih dana pihak ketiga itu? Yaitu dana dari tabungan, dari produk tabungan bank. Itu mulai dari tabungan, deposito, giro. Nah, rasio LDR ini untuk menghitung seberapa liquid sih bank ini dalam operasionalnya. Biasanya LDR ini bagusnya nih dari 80 sampai 90% itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.